Ikuti pembelajarannya dengan tertib. Oke, kan semuanya? Kita mulai dulu ya. Halo, halo. Hai. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Oke, tepuk semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. KM, coba siapkan dan bikin doa teman-temannya. Boleh reka atau abijah. Kalau disuruh Pak Firman lakukan. Kalau tadi beda lagi. Ini Pak Firman yang mengajar. Oh, udah. Yuk, reka atau abijah. Pak Firman tunjuk aja reka atau abijah. Boleh bicara. Mungkin aku Siap. Siap. Belajar kita adalah lagu dan materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Bapak mau tanya nih, mau mengecek kehadiran kalian, apakah anggota kelompok kalian ada yang sudah hadir pada hari ini? Kelompok Senin hadir semua? Kelompok Selasa? Siapa? Berapa orang? Kenapa hadir? Sakit. Kelompok Rabu? Berapa orang? Kelompok Kamis? Kelompok Jumat? Ya. Ya. Oke. Oke, sekarang mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila.
semuanya harap fokus, sigap sempurna. Oke, ikuti instruksi Bapak ya. Coba kalian hirup nafas dalam-dalam. Tahan, tahan, hembuskan. Bapak mau tanya, apa yang kalian hirup barusan? Udara. Jenis udara apa yang kalian hirup? Oksigen. Nah, bagaimana kalau di bumi ini tidak ada oksigen? Apa yang terjadi pada makhluk hidup? Meninggal. Betul. Berarti sangat penting ya bagi kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, tapi kalian tahu nggak bagaimana terjadinya proses oksigen itu? Tahu nggak? Tahu? Bagaimana terciptanya oksigen? Nah, secara ilmiahnya oksigen itu tercipta dari proses fotosintesis. Nah, terjadinya oksigen yang kita hirup sepanjang hari, ya. Nah, anak-anak, agenda hari ini kita akan membahas seputar materi fotosintesis ya, tepatnya pada bab 1 perubahan energi fotosintesis. Terus nanti kita akan mengerjakan lembar kerja ya untuk peserta didik dengan praktek project ya. Nanti kalian harus menyiapkan kayak gunting, lem, atau di buku biasa ya. Terus setelah itu nanti kalian harus mempresentasikannya di depan ya, secara berkelompok. Terus nanti setelah itu kalian harus mengerjakan asesmen akhir atau soal akhir untuk mengetes kemampuan hasil pembelajaran hari ini. Nah, begitu agendanya ya. Nah, sekarang masih ingat ini? Masih ingat yang kemarin? Oke. Oke, sekarang Bapak minta kekompakannya ya sebelum kita mulai pembelajaran. Siap semuanya? Fokus, konsentrasi. Dimulai. Siap. Oke, sekarang ya. Nah. Mana suara kelas A? Iya, Pelan-pelan ya, kompak ya. Mana suara kelas A? Iya. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini ya. Nah, materi kali ini adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah mengenal proses tumbuhan untuk membuat makanan. Jadi tumbuhan itu kayak memasak makanan gitu untuk dirinya, ya, dan menghasilkan fotosintesis. Oke, sebelum melanjutkan kepada materi inti, Bapak mau menayangkan sebuah video. Bentar, ini video dulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kalian harus mampu memahami bagian tumbuhan beserta fungsinya seperti apa, akar, batang, daun, dan lainnya, ya. Terus kalian juga harus dapat menganalisis proses perubahan energi pada fotosintesis. Nanti perubahan fotosintesis itu perubahan apa, dari apa ke apa, ya. Terus nanti kalian harus dapat menciptakan poster atau bagian fotosintesis yang tadi Bapak akan bagikan ya, kayak project itu yang kita gunting, lem, ya, sebagai perubahan energi serta mempresentasikannya nanti di depan, ya. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Harus disimak ya, karena ini sangat penting. Nanti Bapak akan menanyakan perwakilan dari satu kelompok. Oke? Dengar nggak? Double polar.
Oke, semua yang kalian silahkan nonton video barusan. Apa yang kalian pahami dari video tersebut tentang fotosintesis? Tadi apa? Pada tumbuhan proses fotosintesis merupakan apa aja? Yang pertama air, yang kedua cahaya matahari ya. Terus yang ketiga apa? Nah, kan untuk air kalian tahu ya, sumber air itu ada, bisa dari sungai, bisa kita disiram ke tanaman ya, kalau bisa kita tanam disiram, terus bisa dari mana aja ya kalau air. Terus cahaya matahari kan pasti dari matahari ya. Terus kalau karbon dioksida ada yang tahu nggak dari mana itu? Ayo coba. Itu komponen penting untuk fotosintesis. Ada yang mau menjawab? Nah, Bapak kasih dulu ya, karbon dioksida itu sesuatu yang kita keluarkan setiap saat. Coba Bapak mau menginstruksikan lagi dua kali ya. Coba. Sekarang sikap sempurna, tarik nafas. Apa yang kalian hirup itu? Nah, kan kalau kita menghirup udara pasti ada yang dikeluarkan. Nah, itu yang dinamakan karbon dioksida ya. Jadi apa tadi bahan-bahannya? Air, cahaya matahari, ya. Oke, itu ya tiga komponen penting untuk proses fotosintesis. Dari mana coba karbon dioksida itu? Oke, dari yang kita manusia untuk keluar. Nah, jadi tumbuhan dan juga manusia itu saling menguntungkan ya. Kita mengambil oksigennya untuk bisa hidup, terus tumbuhan juga mengambil karbon dioksida untuk kelangsungan proses fotosintesis untuk mereka juga bisa hidup ya. Oke, Bapak mau tanya nih, kalian kalau di daerah kota sama pedesaan sejukan mana? Kenapa? Oke, banyak pepohonan ya, terus masih banyak pepohonan yang asri ya, belum tebang-tebang. Makanya untuk kita ke depannya, terutama yang daerah perkotaan, kalau punya pekarangan rumah atau teras-teras rumah, kita bagusnya menanam pohon ya, atau bunga-bunga gitu. Karena itu juga akan menambah
supaya oksigen untuk kita yang lebih sejuk ya, dan lebih gersang gitu kalau di rumah, terutama di perkotaan ya. Karena tumbuhan itu bukan hanya sebagai hiasan saja, tapi banyak manfaatnya ya. Terutama itu yang penghasil oksigen dan juga penghasil kayak buah-buahan, terus apalagi ada tumbuhan yang multifungsi gitu. Batangnya bisa dimakan, terus akarnya bisa, terus batangnya, buahnya, semuanya. Kayak apa contohnya coba? Bisa? Batangnya bisa dimakan? Masih ada ya, kalau daerah lain ada yang bisa diolah, tapi harus diolah dulu ya. Jangan dimakan mentah. Nah, kayak ini tahu nggak? Pohon ini, pohon kelapa atau pohon yang penghasil gula itu. Aren, pohon aren tahu? Nah, dari bahan batangnya, dari bunganya, buahnya, terus dari kelapanya itu sangat bermanfaat ya. Jadi untuk kedepannya sebagai kita generasi masa depan, kita harus melestarikan tumbuhan dan juga pepohonan yang ada di sekitar kita. Oke, siap? Oke. Tapi Bapak mau tanya, coba kalau di planet bumi ini penghasil oksigen terbesar di dunia itu, di bumi itu di darat atau di laut? Benar. Kenapa di laut? Ayo, siapa yang di darat? Cuy. Siapa yang di laut? Cuy. Terus kasuskan ya. Oke, kenapa begitu? Karena ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi itu bukan di darat ya, tapi di laut. Mengapa demikian? Karena di laut itu ada makhluk hidup ya, yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dunia. Bahkan oksigen yang dihasilkan dari makhluk di laut itu 50 sampai 85% menghidupi dunia. Yang di darat cuma 20%. Apa coba? Makhluk itu ternyata suka dikagungin sama kita, yang suka ditonton di GTV. Tinggalnya di bawah laut, musuhnya tuan crab. Nah, makhluk tersebut ada namanya phytoplankton ya. Itu adalah makhluk yang sangat bermanfaat, walaupun dari kakunnya jahat ya, tapi itu sangat bermanfaat di kehidupan kenyataan ya. Jadi, namun walaupun dari laut penghasil oksigen terbesar, tapi di darat juga kita wajib menjaganya ya, karena itu juga penyeimbang dari oksigen yang ada di bumi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang kelompoknya. Di sini ada yang suka merawat bunga, tumbuhan di rumahnya? Ada? Tepuk tangan. Suka disiram enggak? Oke. Kalau nggak disiram gimana yang terjadi pada bunga? Terus bagaimana misalkan antara bunga, misalkan ada dua bunga ya, atau dua tumbuhan, yang satu ditaruh di tempat gelap, yang satu ditaruh di tempat yang bercahaya kelihatan, itu ya mana yang akan paling berkembang? Nah, karena tumbuhan itu memerlukan cahaya terus, air terus, yang kita keluar karbon dioksida. Nah, itu akan, kalau bahasa ininya, tumbuhan itu memasak dengan bahan-bahan tersebut menghasilkan oksigen. Namun proses fotosintesis itu tidak menghasilkan oksigen aja. Ada yang tahu menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa atau karbohidrat untuk makanannya ya. Jadi selain itu menghasilkan oksigen, terus menghasilkan karbohidrat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau mengulangkan kembali apa yang telah Bapak sampaikan tentang proses fotosintesis? Kelompok Kamis, Laura, coba apa tadi yang untuk melangsungkan proses fotosintesis harus melakukan apa aja?
Ya, bahannya. Air. Air. Oke. Namun proses itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya ini. Yang dari K apa? Nah, dari bahan-bahan tersebut nanti dimasaknya di daunnya, karena klorofil itu terdapat di daun yang tugasnya menangkap cahaya, ya. Jadi prosesnya itu misalkan dari akar ya, nanti si air itu maju ke akar, ke batang, terus ngumpul di daun ya, di klorofil, terus cahaya matahari nanti masuk di sana, terus karbon dioksida nanti masuk di sana. Nah, jadinya proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat. Nah, sampai sini udah paham? Nanti Bapak tadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Berang, ini ada kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Coba siapkan buku. Punya buku tulis aja ya. Siapkan, ada buku tulis ada. Buku apa aja yang penting bisa dipakai. Nah, nanti Bapak akan membagikan lembar ini ya. Lembar ini nanti akan bukan berkelompok lagi ya, tapi bakal masing-masing mendapatkan ini ya. Nanti ininya dilipat, ini digunting sedikit ya, untuk ini. Nanti dilipat, terus ditempelin kayak ini juga. Ini ya, dilipatnya ya. Nanti pasangnya ini. Nah, ini. Nah, nanti kalian tempelnya gini. Bisa paham? Jadi ya. Terus nanti Bapak membaginya dua. Nah, yang ini yang harus dipotong. Nah, ini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Paham? Bapak sekarang siapkan alat seperti gunting, lem. Kalau misalkan nggak punya gunting, nanti bisa pinjam sama kelompoknya ya. Masing-masing ketua kelompok bisa ke depan ya. Masing-masing ketua kelompok bisa ke depan untuk mengambil lembar sudah ini.
pukul 12 pas jam 9 pas ya. Ya, Bapak kasih waktu sampai jam 9 ya. Untuk ngomongnya tugasnya yang ini ditempelin dulu ya. Ini ditempelin dulu. Betul, terus kalau yang ini digunting. Digunting ya, ikut alurnya tak? Alurnya ya. Awas caranya jangan tergunting ya. Nanti sambil nunggu, jangan lupa gunting-gunting ya. Perhatian semuanya, perhatian dulu, perhatian. Ininya gunting dulu ya sebelum ditangkap ya. Tilpin dulu, mulai dari sini, tilpin, terus gunting. Guntingnya bisa dari ini. Nah, bisa gini guntingnya. Tapi jangan sampai putus ya, ini sisinya aja. Paham? Paham? Ini tilpin dulu. Ini gini dulu, terus gunting. Ininya, ininya nggak putus. Ini gunting. Paham? Kamu nanti kasih tahu temennya ya. Paham kalau ini, yang ini sebelum tempel, gunting dulu. Ini tempel gini, tilp gini ya, bagi dua. Terus ini gunting yang ini. Namun yang ini jangan, cuma sisinya aja gunting. Ya, buat fondasi yang nanti yang ininya yang tumbuhannya nanti ditempel di sana. Ya. Jangan awas ya, nanti atasnya jangan digunting ya, nanti putus.